Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Narti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta, dengan nomor peserta 201501404831. Saya bertugas di SMKS Ataqwa Cabang Mungin, Bekasi, dan mengajar pelajaran PPKN. Pada kesempatan ini, Kamis 29 Februari 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di kelas 11 dengan materi pembelajaran kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Kita di jam pelajaran ke-4. Iya. Oke. Gimana semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Oke, yang masuk hari ini semoga sehat, semangat. Karena kita sehat, belajarnya pun pasti semangat. Nah, kalau udah semangat, ya berarti kita harus jaga. Apalagi sekarang udah musim hujan, kesehatan kalian harus dijaga sebaik-baik. Oke, ini siapa? Kita siapkan dulu. Oke, dulu ya. Ini dulu siapkan. Yastaidu ikram doa. Indrawan najib wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke selanjutnya, coba dicek dulu kebersihan kelas. Masih ada sampah kak di dalam kelas kita? Bersih? Ya, alhamdulillah kelasnya bersih. Hari ini piket siapa? Bagus, berarti piketnya bersih. Nah, buat yang jadwal piket besok, diperhatikan ya, biar lebih bersih lagi kelasnya. Kalau kelasnya bersih, belajarnya pun nyaman. Nah, kalau kelasnya kotor, belajarnya tidak nyaman. Absen ya. Sekarang tanggal 29 Februari. Oke, di absen Aliana, Anggi, Aprianti, Citra, Fauzia, Irma, Juwita, Lisa, Megawati, Nurdiana, Nur Indah, Okta Ulan. Lalu kita lanjut ke pembelajaran. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua harap berdiri. Yuk, siapa yang mau jadi jurinya? Hiduplah Indonesia Raya, setujulah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku.
menyampaikan materi yang udah kita bahas dan yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas itu adalah tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tujuan dari pembelajaran di sini, setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran, kalian mampu menunjukkan sikap menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai negara Tuhan yang Maha Esa dengan baik. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kalian dapat menghayati perbedaan sebagai negara Tuhan yang Maha Esa dalam rangka toleran terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Nah, sebelum kita ke materi yang selanjutnya, pertemuan yang lalu ada yang masih ingat? Ada, Bu. Ada, coba siapa yang masih ingat dengan pertemuan yang lalu? Apa yang sudah kita bahas? Ya, siapa yang mau? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, coba berdiri. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Apriati. Ya, Saya ingin ya materi yang minggu lalu apa? fakta pelanggaran yang ada di sekitar kita. Ya. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi saat ini banyak terjadi pembunuhan. Ya. Oke, terima kasih. Selamat duduk kembali. Kita ada tangan untuk hati. Ya, fakta pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi ada banyak kasus Pembunuhan. Ada lagi? Saya, Bu. Fakta pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita, ya. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya ingin menyampaikan fakta pelanggaran HAM, yaitu setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan atau kemerdekaan. Akan tetapi sering mendengar berita tentang penculikan, pemerkosaan, perbudakan, atau diskriminasi. Oke, terima kasih. Ya, fakta pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita itu yang kedua, setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan. Akan tetapi sering mendengar berita tentang penculikan, pemerkosaan, perbudakan, atau diskriminasi. Ada lagi yang masih ingat materi minggu lalu tentang fakta pelanggaran HAM? Ya, silakan. Perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Ini Mas Andrian. Yang ketiga, tidak seorang pun ingin hidup sengsara. Dia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Faktanya kita sering melihat banyak orang yang meminta-minta anak-anak putus sekolah, anak jalanan, dan lain-lain. Oke, terima kasih ya. Ya. Berarti masih ingat dengan materi yang minggu lalu ya? Terus yang sekarang kita materi yang selanjutnya itu adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran yang berasal dari dalam diri. Ya, kalian simak yang ada materi di PPT ini. Yang ada diri itu penyebabnya itu yang pertama egois. Ya, pertama egois dalam diri kita sendiri. Makanya kita nggak boleh egois. Nah, kita harus sama-sama, nggak boleh egois. Apa sih kalau orang egois itu? Mau menang sendiri, Bu. Mau menang sendiri. Yang lain? Mementingkan diri sendiri. Itu orang egois. Yang namanya orang egois itu sikapnya tidak toleran. Iya. Ya, tidak toleran, kita itu harus mempunyai sikap yang toleran.
penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan yang tidak seimbang. Yang ketiga, ya, minimnya sosialisasi, tentang HAM. Yang ketiga, minimnya sosialisasi tentang HAM. Yang keempat, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini yang bikin minimnya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Apa itu maksudnya? Artinya nggak adil terhadap rakyat biasa. kita simak video tentang pelanggaran HAM. Simak baik-baik videonya. Nanti kalian berikan kesimpulan dari video ini. Apa yang kalian dapat dari video ini? Pelanggaran hak dan pengingkaran. Dodi kemana sih? Ayo pulang. Ini dia. Iya deh. Bisa dulu. Enggak mau. Simak videonya, jangan bercanda, jangan tertawa aja. Serius sama kamu. Bisa Andre. Iya. Emang kenapa dia? Dia bukan lelaki. Belah. Jadi gini ceritanya. Maaf Bu, siaran. Ya makanya ditonton aja videonya. Nanti kalian bikin kesimpulan apa yang kalian dapat dari video ini. Apa yang kalian bisa ambil kesimpulan dari video ini. Kamu lagi ya, mengeksplorasi. Bisa lepas hasilnya. Tadi saya dijelasin apa? Tadi Ibu jelasin Izan, saya ini guru PKP. ya maaf Bu. Makanya, kalau belum jelasin, itu dengarkan. Ya, enggak itu. Kan. Kita lanjutkan lagi ya, Nak. Sekarang boleh istirahat. Ya Bu. Boleh tebak sampah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kemudian kita lanjutkan pelajarannya ya. Sekarang kita akan menjelaskan makanan khas daerah modifikasi. Sekarang kalian menjelaskan tentang bahannya, proses produksinya dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin baca di rumah ya anak-anak. Saya Bu. Lupa. Udah ketinggalan. Bisa ya Bu. Nah jadi, oh iya gue ada apa? Mau bertanya, kalau tidak kenapa? Selama kamu sekolah sama Rizal, kesannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih, seperti yang kuliah, Rizal masih muda dulu.
Wah, apa kamu pernah dekat ke sini, Jal? Kalau bisa sih keluarga sini nggak ada ya, Bu. Tapi dia punya tiga sepupu, namanya Widi. Oh, kamu kenal sama Widi? Kenal sih, Bu. Ya udah, tolong sampaikan sama si Widi buat ngobrol dan ya bahasa sini, Jal. Oh, iya ya, Bu. Ya udah, terima kasih informasinya ya. Iya, mari Bu. Iya, Bu. Jadi gitu ceritanya Wak. Walah, emang kelakuannya bisa begitu kok. Iya, please banget. Coba deh kamu besok ajak Rosa. Kali aja dia mau dengerin nasihat dari orang-orangnya. Ya bagus tuh. Oke, bisa aku bilang ini saja. Oke sih. Jadi itu. Ayo. Reza, mana bro? Mana kamu Reza? Baik dong. Oh, Reza, kamu gimana? Enggak. Lagi nggak kamu sekarang? Atau saya ini kamu di kelas itu rame, jadi lebih dulu, belum salah sembarangan. Ya enggak? Ya sudah. Aku tuh udah dapat lagi dan kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, uang rase, ada kursi meja di kan. Terus kamu lakuin apa sebagai pelajar? Kewajiban itu apa Zal? Itu kewajiban kita. Jawab. Kamu jawab. Selama ini aku cuma menuntut aku, tapi aku gak ngelakuin sama sekali kewajiban. Aku sudah ngecewain, aku sudah merugikan banyak orang. Karena aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih. Kalau nanti selesai. Disimak semua ya. Apa yang kalian bisa ambil dari video tersebut? Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya Apa yang bisa diambil ya? Baiknya. Kesimpulan yang saya dapat dari video tersebut bahwa setiap orang tuh bisa merubah dirinya menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Dia dalam belajar setiap mengikuti kegiatannya. Jadi kayak nggak semua orang tuh nggak baik Bu, pasti akan berubah pada waktunya. Iya, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau berpendapat dari video yang udah kalian tonton tadi? Ataupun yang memberikan masukan dari video? Ayo. Yang pertamanya kan terjadi itu bandel. Dan karena apa? Karena dia kurang perhatian. Ya, kurang perhatian sehingga dia malah udah dinasehati, dia berubah, dia jauh lebih baik lagi. Sebelum ibu membagikan lembar kerja, ayo kita bagi kelompok terlebih dahulu. Berapa jumlah siswa di sini ada? 20. Kita bagi 4 kelompok atau 5 kelompok? 5 kelompok. Oke, 5 kelompok berarti yang 4 kelompoknya 4 orang, yang 1 kelompok 3 orang. Ya, silakan di
ditulis nama kelompok, terus anggota kelompoknya. Ini untuk kelompok satu ya. Ini kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Satu lagi kelompok lima. Yuk dikerjakan LKPD-nya. Kenapa? Ya. Kelompoknya, kelas dan kelasnya. Ya. Coba. Ini kan ada sebelum petunjuknya, sebelum mengerjakan baca dari petunjuknya terus mulai mendukung jawabannya atau yang nggak pernah ditanyakan selanjutnya mengerjakan kamu presentasikan pekerjaan nantinya berarti kamu cari kamu udah dapat nih jawabannya tentang ini berarti kamu cari yang ini ya tentang pelajaran pelajaran itu apa gitu. Silakan. Nama kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 4. Sini kan kamu udah ada nih kasusnya. Kasusnya kamu sudah dapat, nah kamu cari kasus ini tuh karena apa? Gitu. Ini kan ada tuh kan? Iya. Sejak kasus pembunuhan 11 tahun ya? Iya, 11 tahun, 17 hingga 17 tahun berlalu. Yang tadi nih, ada kali ini salah satu penyebab utama dari tragedi kelas kita jawabannya ini Bu. Iya gitu. Iya, kamu tuh suka pas siapa? Buat Lisa, buat Lisa. Ya. Buat kamu Lisa. Selasa.
Di sini ada 5 kelompok. 5 kelompok pengerjaan LKPD. Yang pertama yang siap partai dari kelompok 1 dimulai. Dari kelompok 1, oke? Yuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda. Nama kelompok saya Megawati, Apriyati, Nurindasari. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, oke? Dengan saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok 1 tentang tragedi Trisakti 1968. Tentang tragedi Trisakti. Ayo lanjut. Yaitu Nah, yang lain ya. demokrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto tentang Angkatan Darat menembaki para demonstran yang tidak bersenjata. Ada pertanyaan teman-teman? Saya mau bertanya. Ayo berdiri ya. Yang mau bertanya berdiri, nama disebutkan nama dan nama kelompoknya. Pertanyaannya, salah satu penyebab utama dari tragedi Trisakti. Jadi salah satu penyebab utama dari tragedi Trisakti adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Krisis ekonomi ini dipicu oleh sejumlah faktor termasuk kenaikan suku bunga internasional dan spekulasi mata uang asing. Oke, puas dengan jawabannya? Bos, Bu. Oke, ada lagi nggak? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 yaitu kasusnya tentang tragedi Trisakti. Kita sudah memiliki 5 kasus. Kelompok 1 kasusnya tentang kelompok 2 tentang kasus kerusuhan Tanjung Priok. Yang ketiga, kelompok 3 tentang penculikan aktivis. Kelompok 4 Pemberantasan PKI. pemberantasan PKI dan kelompok 5 tentang Pembunuhan Munir. pembunuhan Munir. Jadi dia lanjut setelah setelah pengerjaan LKPD, kamu memberikan kesimpulan dari yang udah kasus kalian buat. Apakah kasus kalian itu termasuk kasus pelanggaran HAM berat atau HAM ringan? Pelanggaran HAM berat yang seperti apa? Pelanggaran HAM ringan itu seperti apa? Yuk, siapa yang memberikan kesimpulannya? Saya Bu. Ya, silakan. Mega. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin memberi kesimpulan mengenai tragedi Trisakti 1998 yang termasuk di dalam pelanggaran HAM berat Iya. seperti mengancam nyawa orang lain, pembunuhan, penembakan, dan lain-lain. Oke. Termasuk pelanggaran HAM berat karena menghilangkan nyawa seseorang. Ada lagi? Tapi kalau kita lihat semuanya tentang kasusnya kasus pelanggaran HAM berat semua ya. Pokoknya HAM berat, jadi tidak ada yang ringan. Kenapa dikatakan ringan? Kalau ringan
banyak penjabarannya beberapa tentang kejahatan pelanggaran HAM berat dan HAM ringan, terus kejahatan genosida dan lain sebagainya untuk materi minggu depan. Terus tentang contoh-contohnya, contoh pelanggaran hak asasi manusia itu ada berapa? Nanti kita bahas minggu depan. Oke, sekarang untuk LKPD-nya dirapikan, dikumpulkan di bawah depan. Iya. LKPD-nya dirapikan di bawah depan. Untuk pendataan disimpan, dirapikan ya. Dilanjutkan tugasnya. Terima kasih. Selesai sudah pembelajaran kita. Kita lanjutkan minggu depan di materi yang sudah Ibu berikan tadi. Ya, buat materi minggu depan. Ibu. Nah, sudah rapi semua? Sudah, Bu. Ya, KM-nya kita siapkan ataupun kita doa penutup. Ya, Bu. Ya, sudah rapi. Kita doa. Ya. Estaido ikram doa. Ihdina mantajib salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat minggu depan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Bisa belajar seperti biasa. Kalau cuma hujan mah jangan jadi penghalang untuk kalian tidak masuk sekolah. Ya, jadi jaga kesehatan kalian. Makan, tidur jangan terlalu malam, makannya jangan terlalu yang pedas dan jangan sampai telat makan. Oke, dan Ibu akhiri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.